Assalamualaikum Pak Fahmi, bagaimana kabarnya nih Pak hari ini? Sehat? Waalaikumsalam Ibu, alhamdulillah kabar baik. Ibu sendiri gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Eee, Bapak kira-kira punya waktu luang tidak ya? Kalau ada waktu luang, saya mau curhat nih sama Bapak mengenai permasalahan yang saya hadapi nih tentang murid saya. Mudah-mudahan Bapak mau mendengarkannya nih Pak nih. Oh begitu. Mangga Ibu silakan dengan senang hati, insya Allah saya akan mendengarkan curhatan Ibu. Sok mangga, mangga Bu. Ya terima kasih ya Pak sebelumnya, mudah-mudahan dari obrolan kita ini saya bisa menemukan ide atau solusinya ya dari permasalahan yang saya hadapi. Iya amin. Mangga Ibu silakan. Kira-kira permasalahan seperti apa nih yang sedang Ibu hadapi saat ini? Iya begini nih Pak nih, ada beberapa murid saya yang sangat ketergantungan dengan HP atau gadget. Mungkin Mhm. karena pengaruh pada saat itu pandemi ya Pak ya, mereka Iya, tuh iya. masih belum bisa lepas dari HP-nya tuh, sehingga kecanduan Hmm, anak tersebut terhadap HP atau gadget seperti itu. ya, ya. Seringkali ada beberapa anak yang tidak masuk sekolah, saya tanyakan kepada temannya, "Si A kemana? Si B kemana?" Dan temannya Hmm, itu menjawab, "Bu, si A, dia sedang nonton HP di rumah si B bersama dengan si B." Nah, dari situ iya. sungguh sangat miris sekali ya, Pak, ya, Mhm. situasi yang seperti itu. Mungkin yang dulunya HP itu digunakan atau gadget digunakan untuk memberikan pelajaran, mau tidak mau guru memberikan pelajaran pada saat pandemi menggunakan HP atau gadget, Iya, sekarang ini justru digunakan oleh anak itu untuk menonton media sosial, Pak, atau iya. membuat TikTok. Nah, seperti itu. Jadi saya aja yang sebagai gurunya tuh tidak punya TikTok gitu ya, kalah dengan mereka. Mereka tuh Iya. buat-buat TikTok Heeh, seperti heeh, heeh. itu. Iya, Iya, sungguh sangat miris sekali, Pak, seperti itu. Mereka tuh tanpa tahu dampaknya tuh baik atau buruk sebenarnya bagi mereka. Tentunya iya. hal tersebut sangat mengurangi motivasi belajar mereka seperti itu. Dan pada saat di sekolah mengerjakan tugas tuh buru-buru, ingin cepat-cepat selesai, Mmm, ingin mau pulang, mau mhm, cepat-cepat mhm. main HP. Nah, Iya, seperti iya, Bu. itu masalahannya. Oh, begitu. Jadi hari ini permasalahannya anak-anak Ibu ini singkatnya ketergantungan gadget begitu ya? Iya, Nah, betul sekali, kira-kira nih Kak. menurut Ibu gimana nih agar dapat membuat murid tidak ketergantungan gadget lagi? Menurut Ibu aja dulu, gimana, Bu? Saya pikir cukup sulit ya, Pak, ya, kalau untuk Ya, menghilangkan anak ketergantungan terhadap gadget. Mungkin heeh. di sini yang akan saya lakukan, saya akan berusaha mengarahkan anak Mhm, tersebut ke arah yang lebih positif lagi dalam menggunakan ya, gadget atau HP, seperti itu. ya. Bagaimana caranya, agar saya dapat membuat pembelajaran yang dapat memanfaatkan kesukaan anak. Anak itu kan suka bermain HP, jadi di Mhm, sini saya berusaha melakukan pembelajaran menggunakan HP tersebut, memanfaatkan kesukaan anak tersebut agar motivasi belajar anak itu meningkat. iya, iya. Bukan HP hanya digunakan untuk mengakses media sosial seperti TikTok, tapi bagaimana, caranya saya dapat memberikan pembelajaran lewat HP tersebut. Seperti misalkan membrowsing alat pencernaan pada manusia nih, Pak, nih, saya kan Oh, mengejar kelas iya betul 5 betul, seperti Bu. Iya itu. bener. Kita bisa mengaksesnya lewat HP. TikTok bukan hanya sekedar joget-joget anak seperti itu, "Yuk kita Mhm. ajak, kita bikin video pembelajaran yuk lewat TikTok." Itu kan akan sangat lebih bermanfaat ya kalau menurut saya, seperti itu. Jadi kalau untuk menghilangkan ketergantungan menurut saya sangat sulit, tapi saya akan berusaha mengarahkan anak tersebut ke arah yang lebih positif lagi dalam penggunaan gadget atau HP, seperti itu, Pak, Oh, rencananya. betul sekali, Bu. Itu, memanfaatkan gadget ke arah yang lebih positif, Betul sekali. apalagi diikuti dalam proses pembelajaran, kalau menurut saya itu sudah sangat bagus, Bu. Nah, Mhm, kalau misalnya nih, kira-kira jika mhm, Ibu lihat dan kita skalakan mhm. dari skala 1 sampai 10, kira-kira nih ada di skala berapa, Bu, harapan Ibu dalam pembelajaran bisa ditingkatkan sampai skala berapa kira-kira? Mmm, Kalau menurut saya sih masih di skala 4 ya, Pak, ya. Iya, Karena iya. saya tidak akan selalu sering menyuruh anak untuk membawa HP, hanya sesekali saja. Karena kan memang dibatasi ya kalau untuk anak SD itu untuk membawa HP ke sekolah, tapi diperbolehkan hanya untuk sesekali saja seperti itu. Tapi untuk ke depannya saya berharap minimal mencapai pada skala 7 lah, sudah cukup baik menurut saya kalau skala 7 Oh, iya, itu, iya, iya, betul. supaya saya bisa menciptakan pembelajaran yang memanfaatkan gadget atau HP, seperti itu. Nah,
Luar biasa Bu, idenya mau dinaikkan dari 4 jadi 7 itu Ya, sudah betul. progres yang sangat bagus sepertinya. Nah, sekarang kesempatan apa nih yang Ibu miliki atau rencana apa yang akan Ibu lakukan? Kan tadi Ibu maunya naik nih ya dari skala 4 sampai Mhm. 7 nih. Kira-kira, rencananya mau seperti apa nih untuk meningkatkan pembelajaran tersebut, Bu? Nah, kebetulan nih Pak nih, sekolah saya mendapatkan bantuan sebanyak 15 Chromebook ya. Nah, di Ya sini ya. saya bisa memanfaatkan tersebut untuk dapat memfasilitasi siswa saya dalam melakukan pembelajaran menggunakan Chromebook. Jadi di sekolah saya akan menggunakan Chromebook tersebut dan akan meminjamkannya kepada anak, kemudian anak dapat mengakses pembelajaran menggunakan Chromebook tersebut, Pak. Ya. Tentunya aplikasi yang ada di Chromebook ini bisa diakses lewat HP. Jadi ketika saya memberikan tugas di rumah, mereka dapat mengaksesnya lewat HP seperti itu. Jadi di sekolah Chromebook, kemudian pada saat di rumah anak-anak bisa mengaksesnya lewat HP atau gadget Yo, seperti iya itu. betul. Iya, harapannya sih rencananya seperti itu ya, Pak, ya. Mhm. Wah, itu bagus sekali, Bu. Kalau menurut saya itu ide yang sangat bagus. Nah, kira-kira bagaimana nih rencana Ibu untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan untuk Mhm. menerapkan penggunaan gadget nih dalam pembelajaran? Saya ingin mengajarkan anak bikin presentasi, Pak, sepertinya melalui Canva. Ya. Jujur saya tuh bisa Canva semenjak mengikuti pendidikan guru penggerak ini, Pak. Nah, jadi Mmm. saya ingin menularkan ilmu saya tentang Canva itu kepada peserta didik saya. Nah, selain itu, saya juga ingin menggunakan Quizizz ya sepertinya, kuis Iya, online betul betul. pada saat anak-anak mengerjakan soal karena menurut saya itu lebih, simpel, lebih praktis dan sesuai dengan, tuntunan zaman pada saat ini ya, lebih modern. Jadi kita tidak menggunakan kertas lagi, lebih praktis menggunakan aplikasi Quizizz, seperti itu, Pak. Oh, mantap itu, Bu, betul sekali, Bu. Rencana Ibu sangat bagus. Nah, rencana mana nih yang kira-kira yang ingin Ibu terapkan terlebih dahulu atau yang mendesak lah, yang akan segera, Mhm. sifatnya segera nih Ibu lakukan dalam waktu-waktu dekat ini kira-kira, yang mana dulu, Bu? Sepertinya saya akan mengajarkan anak kuis online terlebih dahulu ya, Pak, ya. Ya. Karena kalau menurut saya, kalau Canva itu membutuhkan waktu yang lebih lama jika dibandingkan dengan anak, saya ajarkan kuis online, seperti itu. Jadi saya rasa menerapkan kuis online terlebih dahulu kepada peserta didik itu akan, ini ya, lebih paham peserta didik itu, mudah waktunya juga kan singkat, tidak lama seperti Canva, seperti itu. Oh, begitu. Nah, Mhm. kalau misalnya kuis online dulu nih, Bu, nih ya, kira-kira ada nggak nih hambatan-hambatan yang mungkin nanti akan terjadi dalam pelaksanaan pembelajaran yang akan Ibu lakukan kira-kira? Nah, pastinya ada hambatannya ya, Pak, ya, apalagi kita, sedang menggunakan, kuis online. Nah, seperti itu. Otomatis, Wi-Fi-nya tuh harus full ya, full Wi-Fi. Apabila terkendala jaringan juga harus bagus jaringannya juga, tidak boleh terkendala, seperti itu. Mungkin Mhm. kendalanya jaringan ya, menggunakan, Wi-Fi harus full, seperti itu. Kalau misalnya terjadi nih, Bu, ya, hambatan yang Iya. sudah Ibu prediksi nih, hambatannya ada nih misalnya. Terus kira-kira antisipasi Ibu yang akan Ibu Mhm. lakukan untuk menghadapi hambatan tersebut gimana, Bu? Nah, mau tidak mau harus menggunakan kuota pribadi saya ya, Pak, ya, mungkin. Nah, saya juga akan meminta bantuan rekan sejawat ya kepada partner saya, karena kan ada kelas 5A, kelas 5B. Alhamdulillah kebetulan teman saya itu selalu membantu, Pak, jika saya mengalami kendala seperti itu. Begitu. Alhamdulillah, Bu, ya, punya teman yang baik Mhm. dan saling membantu ini untuk memajukan Iya. pembelajaran di sekolah. Iya, betul sekali, Pak. Nah, kira-kira nih bagaimana nih supaya tahu rencana Ibu ke depan, akan berjalan baik atau belum baik? Kira-kira rencana Ibu ke depan gimana untuk mengetahui hal itu? Nah, minggu depan rencananya akan saya, terapkan ya, Pak, ya. Mhm. Mungkin nanti setelah saya terapkan, boleh nanti kita lain waktu ngobrol-ngobrol lagi ya, Pak, ya, Iya iya, membicarakan Bu. rencana aksi yang telah saya laksanakan seperti itu. Ya, boleh boleh, Bu, Heeh. boleh boleh banget, dengan senang hati nanti kita diskusi lagi, ngobrol lagi, untuk membahas rencana aksi yang sudah Ibu siapkan atau nanti dilaksanakan.
Iya. Baik Bapak, terima kasih ya Bapak ya atas waktunya. Jadi saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang ini dalam pembelajaran. Nanti Iya. kita ketemu lagi ya Pak ya untuk membicarakan rencana aksi yang telah saya laksanakan. Baik Ibu, sama-sama. Saya juga merasa diskusi kita ini menarik sekali Bu, obrolan kita ini, alhamdulillah saya juga mendapatkan banyak sekali pembelajaran dari diskusi kita hari ini. Iya, baik Bapak, terima kasih sekali lagi Bapak. Terima kasih telah mau mendengarkan curhatan saya nih Pak nih. Mangga Terima Ibu. kasih. Iya, Ya, mangga. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.